Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Ikhwati fillah, a'azanillahu wa iyyakum. Alhamdulillah, setelah kita libur cukup lama atau sangat lama karena pandemi beberapa tahun yang lalu, kita sekarang kembali berjumpa di tempat yang berbeda, di Masjid Al-Jihad fi Sabilillah. Ada fi Sabilillah? Al-Jihad aja, di Cikarang Baru, Bekasi, Jawa Barat. Kita akan melanjutkan kajian kitab Amalan Hati, diambil dari At-Tuhfah Al-Iraqiyah fil A'malil Qalbiyah, susunan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Materi yang kita sudah bahas di pertemuan terakhir kita tentang khusyuk. Sekarang kita masuki materi lanjutan amal hati yang berikutnya adalah al-inabah ilallahi azza wa jalla. Al-inabah. Secara bahasa al-inabah artinya ar-ruju', kembali. Al-inabah ilallah artinya kembali kepada Allah. Secara istilah, al-inabah ilallah adalah ruju'ul qalbi ilallahi azza wa jalla ubudiyatan wa mahabbatan wansirafu dawa'il qalbi wa jawazimuhu ilaihi ma'ukufil jawarih ala ta'atihi wal ikhlasi lahu wal mutaba'ati li rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Definisi inabah adalah kembalinya hati kepada Allah. Kalau kembali berarti sudah pergi terlebih dahulu, ya, menjauh. Lalu kembali. Dan kembalinya ubudiyatan wa mahabban. Kembalinya itu dalam rangka beribadah dan mencintai Allah. Bukan kembali sesaat karena terdesak, karena kepentingan sementara. Setelah kepentingannya, keperluannya terpenuhi, dia pergi lagi. Kan ada tipikal orang yang seperti itu, ya. Datang hanya karena butuh. Setelah kebutuhannya dipenuhi, kabur lagi. Allah berfirman tuh dalam Al-Quran, dalam satu ayat, surah Luqman, ayat, cari sendiri ayat 1 sampai akhir. Ini hampir-hampir akhir. Wa idza ghasyahum maujun kadzulali da'awullaha mukhlishina lahuddin. Ketika mereka diombang-ambingkan oleh ombak di tengah lautan,
da'awullaha mukhlishina lahuddin. Mereka menyeru kepada Allah secara ikhlas. Karena terdesak, kepepet, minta kepada Allah, kembali kepada Allah. Falamma najjahum ilal barri faminhum muqtasid. Tapi ketika Allah kabulkan keinginannya, Allah selamatkan mereka kembali ke daratan, faminhum muqtasid. Di antara mereka ada yang malas lagi ibadah, ada yang menjauh lagi. Bahkan di ayat lain, idza hum yusyrikun, mereka kembali kepada kemusyrikan. Itu rujuknya sesaat. Dan dorongannya bukan dalam rangka ibadah dan mahabbah, tapi karena keterdesakan oleh bahaya. Setelah selamat, kabur lagi. Setelah permintaannya terpenuhi, lari lagi, menjauh lagi. Tipikal seperti ini ada selalu, baik kepada Allah, termasuk juga kepada sesama manusia. Ada orang yang datang ke kita di saat butuh, setelah dipenuhi, pleng gitu kan. Kepada Allah juga seperti itu, banyak. Itu bukan inabah. Jadi inabah itu rujuknya hati kepada Allah karena beribadah dan mencintai, serta fokusnya motivasi hati, ketertarikan hati kepada Allah Azza wa Jalla disertai dengan aplikasi nyata yang dilakukan oleh anggota badan untuk melakukan ketaatan kepada Allah, ikhlas dalam melakukan ketaatan itu kepada Allah, dan mutaba'ah kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Inabah itu kembali kepada Allah lalu konsisten di atas hal itu. Istiqamah di atas hal itu. Terus menerus di atas ibadah dan mahabbah kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah inabah. Inabah kepada Allah termasuk amalan hati yang agung. Allah menjelaskan keagungan orang-orang seperti itu dalam banyak ayat. Di antaranya Al-Quran surah Qaf ayat 33, man khasyar rahmana bil ghaib wa jaa biqalbin munib udkhuluha bisalam. Ini ahli surga. Wa uzlifatil jannatu, dan didekatkan surga bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa? Man khasyar rahmana bil ghaib wa jaa biqalbin munib. Yaitu orang yang takut kepada Ar-Rahman padahal dia gaib. Ini kehebatan orang bertakwa, takut kepada Allah padahal yang ditakutinya disifati dengan sifat Ar-Rahman, penyayang. Walaupun penyayang ditakuti. Juga gaib, tidak terjangkau oleh indra kita. Gaib itu jangan difahami tidak ada. Gaib itu ada. Cuma gak terjangkau oleh indra kita, gak ada di depan, gak terlihat, gak terdengar, gak tersentuh, gak teraba, tapi ada di mana? Di tempat lain. Ini bisa orang, jin, malaikat gaib. Orang ada yang gaib, ada. Presiden sekarang gaib bagi kita. Ya ada di sini. Dia ada enggak? Ada. Di mana? Enggak tahu di mana. Pokoknya pasti ada.
Mungkin di Jakarta, mungkin sedang ke kota lain untuk menunaikan tugas dan seterusnya. Tapi ada gaib bagi kita. Biasa yang tidak ada di tempat kita, nggak kita pedulikan, nggak ditakuti, nggak dipedulikan gitu ya. Tapi kalau gaibnya Allah ditakuti, diimani, dicintai, dijadikan sandaran tempat kita bertawakal dan tadi ditakuti. Man khasyar rahmana bil ghaib wa jaa biqalbin munib. Orang yang takut kepada Allah padahal itu Maha Rahman dan gaib, dan dia datang dengan hati yang kembali. Yang kembalinya itu hati. Tapi kan hati ini raja bagi tubuh kita. Kalau hati kembali, otomatis seluruh anggota badan yang merupakan penggawa dari hati akan hati arahkan untuk tunduk, patuh, taat kepada Allah Azza wa Jalla. Di dalam Al-Quran berulang kali di banyak ayat Allah menyebut tentang inabah kepada Allah Azza wa Jalla dalam berbagai macam cara atau bentuk kalimat. Ada yang berbentuk perintah. Perintah untuk inabah kepada Allah. Seperti surah Az-Zumar ayat 54. Allah berfirman, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah min qabli an ya'tiyakumul azab thumma la tunsarun. Dan kembalilah kalian kepada Rabb kalian dan Islamlah kepadanya. Artinya pasrahlah, tunduklah, patuhlah. Sebelum datang kepada kalian azab, lalu kalian tidak tertolong lagi. Kalau nggak kembali menjauh dari Allah, nggak kembali kepada Allah, lari dari Allah, nggak kembali kepada Allah, lalu azab Allah datang, kalian nggak tertolong. Sebelum itu terjadi, kembali lalu pasrah. Ini bernada perintah. Ada lagi yang bernada pujian atau sanjungan kepada orang yang melakukan inabah. Di antara orang yang melakukan inabah kepada Allah adalah para nabi. Seperti yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam dalam Al-Quran surah 75. Dalam surah Hud ayat 75. Allah berfirman, Inna Ibrahim lahalimun awwahun munibun. Sesungguhnya Ibrahim ini seorang yang halim, awwah, dan munib. Munib itu yang inabah, yang kembali. Halim itu yang hilm. Hilm itu hampir semakna dengan sabar. Walaupun ada sedikit perbedaan makna atau tambahan makna dari sabar. Halim, awwah. Awwah ini sering curhat, mengeluh, tapi hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Mengeluhkan semua masalah, mencurahkan seluruh isi hati, meminta secara terus-menerus kepada Allah, itu awwah. Kalau ini dilakukan kepada manusia, buruk. Jangan mengeluh kepada manusia. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Aku hanya mengeluhkan kesedihanku, penderitaanku hanya kepada Allah. Itu wujud nyata dari tawakal kepada Allah dan inabah kembali. Kita
dalam menghadapi masalah apapun, tempat kembali kita kepada Allah, tempat bersandar kita kepada Allah, tempat meminta kita hanya kepada Allah. Dan itu karakter yang dimiliki oleh Ibrahim. Inna Ibrahima lahalimun awwahun munib. Ibrahim seorang yang halim, awwah dan munib. Munib itu kembali kepada Allah. Juga Allah berfirman tentang Nabi Daud alaihi salatu wassalam yang Allah terangkan dalam surah Shad ayat 24. Wa dhanna Dawudu annama fatannahu fastaghfara rabbah wa kharra raki'an wa anab. Kata Allah, Dawud menyangka bahwa kami sedang mengujinya. Fastaghfara rabbah. Lalu Nabi Daud istighfar kepada Allah. Wa kharra raki'an. Dia tersungkur ruku. Wa anab. Dan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi Daud pun kembali kepada Allah. Juga tentang Nabi Syuaib. Allah berfirman dalam surah Hud 88. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Tidak ada taufik yang aku miliki kecuali dari Allah. Kepadanya lah aku bertawakal dan hanya kepadanya pula aku kembali. Inabah. Juga doa Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam yang Allah terangkan dalam Al-Mumtahanah ayat yang keempat. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabana wa ilaika unib. Ya Allah, hanya kepada Engkau kami bertawakal. Hanya kepada Engkau kami kembali. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Ya Allah, hanya kepada Engkau kami bertawakal, hanya kepada Engkau kami kembali, dan hanya kepada Engkau tempat kami kembali. Maksudnya kalau inabah kembali dalam bentuk sikap selama hidup di dunia, kalau hanya kepada Engkau kami kembali, maksud nanti di akhirat kami hanya kembali kepada Engkau. Tidak hanya nabi-nabi yang lain, bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun diperintahkan oleh Allah untuk inabah. Sebagaimana firman Allah dalam surah Ar-Rum ayat 30 sampai 31. Kata Allah, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus shalah wa la takunu minal musyrikin. Hadapkan wajahmu kepada agama ini secara lurus. Itulah fitrah Allah. Yang dimaksud agama ini adalah Islam. Islam inilah fitrah Allah yang Allah telah menciptakan seluruh manusia di atas fitrah ini. Jadi semua manusia lahir di atas Islam berdasarkan ayat ini. Walaupun orang tuanya kafir, orang tuanya musyrik, orang tuanya Yahudi, Nasrani, Majusi, anaknya lahir di atas Islam. Ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Tidak ada anak yang lahir kecuali lahirnya di atas fitrah. Maksudnya fitrah ini Islam. Sebagaimana kata Abu Hurairah radhiyallahu an, periwayat hadis ini,
Atadruna mal fitrah? Tahu nggak kamu apakah fitrah ini? Al fitratu wal Islam. Fitrah ini Islam. Lalu beliau membacakan ayat ini. Faqim wajhaka lid-dini hanifa. Hadapkan wajahmu kepada agama ini secara lurus. Fitratullahi allati fataran nas 'alaiha. Itulah fitrah Allah. Islam ini ada fitrah Allah. Seluruh manusia diciptakan atau dilahirkan di atas fitrah. Maka fitrah adalah Islam. Semua bayi lahir di atas Islam. Walaupun orang tuanya Yahudi, Nasrani, Majusi atau agama lain. Fa'abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Kedua orang tuanya lah yang meyahudikan dia, menasranikan dia atau memajusikan si anak tersebut. Tadinya Islam dia. Tapi nanti kalau sudah gede oleh Nasrani dibaptis, ya enggak? Oleh Yahudi ya diyahudikan, oleh Majusi dimajusikan, oleh Buddha, oleh Hindu dibudakan, dihindukan. Kalau nggak diapa-apakan, tetap dia di atas Islam. Kalau ada orang kafir punya anak, bayi anak itu dititipkan, diberikan kepada keluarga Muslim, lalu dididik ngaji, sholat dan seterusnya, ya dia Islam, nggak perlu syahadat lagi. Karena sudah dalam keadaan Islam. Kita, apalagi kita lahir dengan orang tua yang sudah Islam. Kita lahir di tengah Islam, dididik ngaji, sholat dan seterusnya, ya nggak ada kewajiban syahadat. Makanya para sahabat tidak ada satupun yang mensyahadatkan anak-anak mereka setelah mereka balik, nggak ada tuh. Karena sudah Islam dari lahir. Berdasarkan ayat ini dan hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah tadi. Makanya kalau ada yang nanya, kamu Islam bukan? Iya Islam. Kapan syahadatnya? Kan ada yang gitu ya. Kan sebab rukun Islam pertama apa? Syahadat. Kapan syahadatnya? Kalau dijawab di dalam sholat juga syahadat. Itu mah syahadat di dalam sholat, bukan masuk Islam. Bingung kan kita? Jawab. Saya sudah Islam sejak saya lahir. Kata siapa? Kata ayat dan kata hadis. Kasih itu ayatnya. Surah Ar-Rum ayat 30. Kasih hadisnya. Riwayat Imam Bukhari. Kasih penjelasan Abu Hurairah tentang hal itu, riwayat Imam Bukhari. Sudah, ada ayat, ada hadis. Jangan diakal-akali. Bicara agama itu jangan pakai akal. Pakai apa? Dalil. Quran, sunnah. Sebab agama wahyu Allah dan wahyu sumbernya Quran, sunnah. Kalau pakai akal nanti agama ini produk akal manusia. Bukan agama namanya ya. Masuknya budaya tuh hari itu. Budaya kan hasil budidaya manusia. Hasil olah akal, oleh rasa manusia. Lahir karya-karya tertentu. Itu budaya, itu bukan agama. Agama mah Allah yang bikin. Allah yang tetapkan. Dan seluruh penjelasan agama ini dari Allah berupa Quran Sunnah, bukan akal. Memahami agama jangan pakai akal, tapi pakai apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Jadi Allah berfirman, faqim wajhaka lid-dini hanifa. Hadapkan wajahmu kepada agama ini, Islam ini secara lurus. Fitratullahi allati fataran nas 'alaiha. Itulah fitrah Allah. Yang Allah telah menciptakan semua manusia di atas fitrah itu, la tabdila li khalqillah. Tak ada perubahan dalam ciptaan Allah. Dzalika dinul qayyim. Itulah agama yang lurus. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, tapi kebanyakan manusia
tidak mengetahui. Itu ayat 30. Ayat 31-nya munibina ilaihi. Kalian inabah kembali kepada Allah. Wattaquhu dan bertakwalah kepadanya. Wa aqimus shalah, dirikan salat. Wa la takunu minal musyrikin, dan jangan kamu masuk ke dalam golongan orang-orang musyrik. Ini ayat tentang inabah. Juga diterangkan di dalam Al-Quran surah Asy-Syura ayat 10, Allah berfirman kepada Nabi agar berkata kepada kaum mukminin, wa makhtalaftum fihi min syai'in fahukmuhu ila Allah dzalikumullahu rabbi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Apa saja yang kalian ikhtilafkan tentang sesuatu, hukumnya kembalikan kepada Allah. Bukan kembalikan kepada akal. Cari Quran, cari sunnah, cari penjelasan ahlinya tentang ayat dan hadis tersebut. Jangan langsung pakai akal yang bodoh dan kosong dari ilmu. Bahaya. Dzalikumullah Rabbi, itulah Allah Rabbku, alaihi tawakkaltu, hanya kepada Dia aku bertawakal, wa ilaihi unib, dan hanya kepada Dia aku kembali. Bahkan Allah pun memerintahkan agar kita mengikuti orang-orang yang kembali kepada Allah. Allah tidak hanya memerintahkan kita untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW saja. Tapi ada orang-orang tertentu yang wajib diikuti oleh kita selain Nabi. Siapa? Pertama, para sahabat. Was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan. Orang-orang yang mula-mula masuk Islam dari kalangan muhajir dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka, mengikuti muhajirin dan ansar. Tuh. Termasuk orang selain Nabi, selain para sahabat, yang oleh Allah diperintahkan adalah ikuti orang yang kembali kepada Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surah Luqman 15, kata Allah subhanahu wa ta'ala, wattabi' sabila man anaba ilayya, dan ikuti olehmu jalan hidup orang-orang yang kembali kepadaku. Jadi yang benar itu yang mana? Itu ikut Nabi, ikut para sahabat, atau ikut orang yang kembali kepada Allah? Yang benar, semua benar karena semua perintah Allah. Kok beda-beda? Enggak beda, semua itu sama. Siapa orang yang kembali kepada Allah, pasti dia ikut sahabat dan ikut Nabi. Sebab para sahabat enggak mungkin mengada-adakan ajaran baru. Mereka pasti mengikuti Nabi SAW. Orang yang kembali kepada Allah enggak mungkin beda jalan hidup dengan jalan hidup Nabi dan para sahabat, itu sama. Cuma beda ungkapan. Beda redaksional. Kan gitu. Oleh karena itulah maka disebutnya orang-orang yang kembali kepada Allah sebagai orang yang harus diikuti, menunjukkan istimewanya jalan hidup orang yang kembali kepada Allah dan benarnya jalan hidup mereka. Maka ikuti. Wattabi' sabila man anaba ilayya. Tsumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ikuti oleh kamu jalan hidup orang-orang yang kembali kepadaku. Di antara faidah orang yang kembali kepada Allah adalah diberinya hidayah oleh Allah Azza wa Jalla.
diberi ilmu dan diberi taufik untuk mengamalkan ilmu itu. Ini para tulabul ilm. Para penuntut ilmu nggak boleh lepas dari ibadah, dari ketakwaan, dari menjauhi maksiat, dan dari taubat. Kembali kepada Allah di saat sudah agak menjauh dari Allah. Kalau kita membaca kitab-kitab tentang adab-adab para penuntut ilmu, ada kitab namanya Hilyatul Talibil Ilm. Perhiasan bagi para penuntut ilmu. Atau ada lagi Ma'alim fi Tariqi Talabil Ilm, rambu-rambu untuk para penuntut ilmu. Itu di sana dijelaskan antara penuntut ilmu dengan sholat, penuntut ilmu dengan saum, penuntut ilmu dengan Al-Quran. Maknanya seorang penuntut ilmu, dia ahli ibadah, dia ahli baca Quran, dia ahli saum, dia ahli tahajud, dia ahli infak fisabilillah. Karena semuanya itu menunjang ikhtiar pencarian ilmu yang mereka lakukan. Termasuk inabah. Allah menyatakan inabah ini salah satu penyebab turunnya hidayah Allah. Termasuk hidayah berupa ilmu. Selain hidayah berupa taufik untuk mengamalkan ilmu itu. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd 27. Wa yaqulul ladzina kafaru laula unzila alaihi ayatun min rabbih qul innallaha yudhillu man yasha wa yahdi ilaihi man anab. Berkatalah orang-orang kafir, kenapa tidak diturunkan satu ayat kepadanya dari Rabb-Nya? Jawab oleh Muhammad, sesungguhnya Allah menyesatkan orang-orang yang dikehendakinya, wa yahdi ilaihi man anab, dan Allah memberikan hidayah menuju kepada Allah orang-orang yang anab, yang kembali. Orang yang kembali kepada Allah, Allah akan tunjukkan jalan menuju Allah. Diberi hidayah. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, kalau Allah menyebut hidayah secara umum di dalam Al-Quran, maknanya seluruh jenis hidayah Allah akan berikan. Ada dua hidayah, hidayah irsyad wad dilalah berupa ilmu, pencerahan, penerangan, penjelasan, dan hidayatut taufiq berupa keinginan dan kemampuan untuk mengamalkan ilmu. Ini dua jenis hidayah. Dua-duanya include, sudah tercakup di dalamnya. Doa kita, ihdinas syiratal mustaqim, ya Allah beri hidayah kami ke jalan yang lurus. Maknanya beri ilmu tentang jalan yang lurus dan beri taufik untuk mengamalkannya. Itu maknanya. Hayati makna ini ketika kita mengucapkannya di dalam salat. Ihdinas syiratal mustaqim, minta hidayah, hidayah ilmu dan hidayah taufik. Hidayah ke arah mana? Ke jalan yang lurus, syiratal mustaqim. Nah, salah satu orang yang akan Allah mudahkan memahami ilmu dan Allah mudahkan mengamalkan ilmu, hidayah untuk memahami ilmu disebut hidayah irsyad wad dilalah. Irsyad itu bimbingan, dilalah itu petunjuk berupa ilmu, pencerahan, penjelasan, penerangan, dan hidayah taufik untuk apa? Mengamalkan ilmu itu. Kata Allah, wa yahdi ilaihi man anab. Allah memberi hidayah orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Juga dalam surah Asy-Syura ayat 13 Allah berfirman, Allahu yajtabi ilaihi man yasha wa yahdi ilaihi man yunib. Allah memilih orang-orang yang dikehendakinya untuk kembali kepada Allah. Dan Allah memberi hidayah kepadanya orang-orang yang kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi salah satu di antara faidah al-inabah adalah turunnya hidayah Allah kepada dia. Kedua, salah satu di antara faidah dari inabah adalah dia akan mampu mengambil manfaat pelajaran yang agung dan berharga dari ayat-ayat Allah. Dengan kata lain, Allah cerdaskan dia. Allah tajamkan daya analisanya. Allah luaskan wawasannya. Allah kuatkan hafalannya. Sebab untuk bisa mengambil manfaat dari ayat-ayat Allah harus ada kecerdasan, ada ketajaman analisa, ada keluasan wawasan, ada kekuatan hafalan. Baru dia bisa mengambil manfaat, faidah dari ayat-ayat Allah. Dan ternyata yang bisa mengambil manfaat dari ayat-ayat Allah hanya orang-orang yang kembali kepada Allah. Makanya seorang talibul ilm gak bisa dipisahkan dari sifat inabah kepada Allah. Untuk menunjang keberhasilan dia dalam memahami ilmu plus mengamalkannya. Allah berfirman di dalam beberapa ayat. Di antaranya surah Ghafir ayat 13. Wa ma yatadzakkaru illa may yunib. Tidak ada yang bisa mengambil pelajaran kecuali orang yang kembali kepada Allah. Juga dalam surah Qaf ayat 8. Tabsiratan wa dzikra likulli 'abdin munib. Semua itu menjadi tabsirah, pelajaran, zikra, peringatan bagi setiap hamba yang kembali kepada Allah. Bagi hamba yang kembali kepada Allah, ini pelajaran ini peringatan ini. Orang yang tidak inabah, apa sih ini maksudnya ya, kan gitu. Juga di dalam surah Saba ayat 9 Allah menyatakan inna fi dzalika laayatan likulli 'abdin munib. Sesungguhnya di dalam hal tersebut ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi setiap hamba yang kembali. Kalau tidak kembali kepada Allah mah enggak tahu ini apa. Dan seterusnya. Itu faedah keberapa? Kedua. Ketiga. Orang yang inabah oleh Allah diberi kabar gembira di dunia dan kabar gembira di akhirat berupa surga. Dunia akhirat Allah akan bahagiakan orang yang inabah. Sebagaimana firman Allah dalam surah Az-Zumar ayat 17. Walladzina ijtanabu at-taghuta ay ya'buduha wa anabu ila Allah lahumul busyra fabashshir ibad. Dan orang-orang yang menjauhi tagut untuk disembah. Tagut itu kullu ma ubida min dunillah wa huwa radin.
Taghut itu segala sesuatu yang diibadati selain Allah dan dia ridho diibadati. Semua sesembahan selain Allah itu taghut. Asal yang disembahnya itu ridho. Dia disembah oleh manusia. Adapun kalau orang atau makhluk itu tidak ridho dia disembah, bukan taghut. Seperti para malaikat. Ada yang menyembah? Ada. Para nabi yang sudah wafat, ada yang menyembah? Ada. Siapa nabi yang disembah? Nabi Isa, Uzair ya, dianggap anak Allah Azza wa Jalla. Ada yang menyembah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ada. Dalam bentuk berdoa kepada Nabi, ya Nabi Allah, gitu ya, lancarkan rezeki saya. Itu menyembah kepada Nabi, beribadah kepada Nabi, karena doa adalah ibadah. Ad-du'a huwal ibadah. Ada yang sujud ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Saya mah bukan kata orang, lihat sendiri. Ketika ada orang umpamanya ziarah ke makam Nabi SAW seusai sholat di Masjid Nabawi, itu jalur menuju makam Nabi ke arah Baqi itu dibuka. Orang berbondong-bondong, berdesak-desakan, silih siku, silih suntrungkeun, silih dorong gitu ya. Askar teriak-teriak. Ya, mahlan, syaya gitu. Sambil gini. Gini itu bukan ngahuap. Kalau di Sunda kan ngahuap. Kalau di Arab begini itu apa? Macam-macam. Bisa diam, bisa perlahankan suaramu, bisa sedikit, bisa macam-macam gitu. Ya. Bisa sebentar. Syaya. Nah, orang berbondong-bondong. Ada ini tahu ini makam Nabi SAW, kedepruk sujud di sana. Orang berbondong-bondong mau lewat terhalang tuh. Untung saja tidak terinjak. Sujud langsung. Saya bukan kata orang, lihat sendiri. Ada petugas di sana langsung, mamnu, gitu, haram, nggak boleh sujud ke makhluk. Termasuk makhluk itu manusia paling suci, yaitu Nabi SAW. Apalagi ke kuburannya yang beliau sudah wafat di sana. Sujud itu ibadah yang hanya boleh ditujukan kepada Allah. As-sujud nau' min anwa'il ibadah la yajuzu sarfuha illa lillah. Sujud itu salah satu jenis ibadah yang tidak boleh ditujukan kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Nah, tapi apakah malaikat yang disembah, para nabi yang disembah, mereka ridho disembah? Pasti tidak ridho. Seandainya mereka disembah ketika hidup, pasti marah. Atau Nabi Muhammad SAW jangankan disembah, para sahabat sedang duduk, Nabi datang, terus mereka berdiri menyambut juga melarang ya. Jangan kalian mengkultuskan aku. Seperti orang-orang Nasrani mengkultuskan Isa bin Maryam. Aku hanya hamba Allah. Ya. Jadi beliau enggak ridho dibegitukan, apalagi disembah dalam bentuk disujudi, dalam bentuk dimintai doa, dalam bentuk doa, pasti enggak ridho. Maka bukan taghut. Jadi salah satu, ini bukan satu-satunya, salah satu definisi taghut, kullu ma'ubida min dunillah wa huwa radin. Semua yang disembah selain Allah dan dia ridho. Wajib dijauhi. Ya. Sebab Allah menyatakan famay yakfur bit-taghut wa yu'min billah. Siapa yang kufur kepada taghut dan iman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa.
Dia sudah berpegang teguh kepada tali Allah yang kuat. Wajib dijauhi. Nah, orang yang menjauhi tagut untuk disembah, dijauhi dia, tidak disembah, lalu kembali nyembahnya kepada Allah. Allah menyatakan, walladzina ijtanabut tagut ayya'buduha wa anabu ilallah. Orang-orang yang menjauhi tagut untuk disembah dan kembali kepada Allah, lahumul busyra. Bagi mereka ada kabar gembira di dunia. Fabashshir ibad, berikan kabar gembira juga di akhirat bagi mereka. Bagi hamba-hamba kami yang seperti itu. Salah satu di antara faedah dari inabah selain yang barusan, juga dijanjikan ampunan, maghfirah. Ampunan ini luar biasa kita butuhkan loh. Ampunan bisa menyebabkan kita terhindar dari murka Allah, dari azab Allah, dari neraka Allah. Karena yang membuat kita diazab, dimurkai, dimasukkan ke dalam neraka, penyebabnya apa? Dosa. Ini yang harus dihapus, dihilangkan. Apa penghapusnya? Maghfirah, ampunan dari Allah. Raih ampunan Allah sebanyak mungkin. Karena dosa yang kita juga super banyak. Tiap hari pasti kita terjerumus ke dalam dosa. Nah, salah satu cara meraih ampunan dengan cara inabah. Orang yang inabah akan memperoleh ampunan atau maghfirah dari Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 25, kata Allah, in takunu salihina fa innahu kana lil awwabina ghafura. Apabila kalian menjadi orang-orang yang soleh, maka sesungguhnya orang-orang yang kembali kepada Allah akan memperoleh ampunan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun bagi orang-orang yang kembali kepada Allah. Itu diantara beberapa hadis, beberapa ayat tentang inabah. Ada yang bernada perintah, ada yang bernada penjelasan sifat para nabi, salah satunya inabah. Ada yang berupa sanjungan pujian kepada orang yang inabah, dan ada yang berupa janji yang Allah akan berikan kepada orang yang inabah. Itu ayat. Ayat lainnya banyak. Tapi apa yang sudah kita terangkan sudah lebih dari cukup. Adapun hadis sebenarnya lebih banyak dari Al-Quran. Kalau Al-Quran kan cuma 6.000 ayat ya. 6.000 berapa? 6.000 bukan 6.666, bukan. 6.630 sekian ayat dalam Al-Quran. Antum kalau perhatian kepada Al-Quran, bawa kalkulator, ambil mushaf, lihat fihrisnya, daftar isi kan ada di belakang. Nama surat kan ada 114 plus jumlah ayat. Antum jumlahkan tuh dari Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, terus jumlahkan sampai seluruhnya 114 surah. Berapa jumlah seluruh ayat antum harus tahu di sana. Hadis jutaan. Lebih banyak mana ayat dengan hadis? Lebih banyak hadis. Maka lebih banyak penjelasan dari hadis tentang segala hal. Termasuk tentang inabah, banyak.
Tapi kita hanya akan ungkapkan satu saja tentang doa. Nabi SAW berdoa kepada Allah agar Allah menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu inabah kepada Allah. Antum hafalkan doa ini. Lafaz doa itu adalah Rabbi ij'alni laka syakkara, laka dzakkara, laka rahaba, laka mitwa'a, laka mukhbita, ilaika awwaha muniba. Ya Allah, jadikan aku sebagai orang yang selalu bersyukur kepadamu, orang yang selalu berzikir kepadamu, orang yang selalu takut kepadamu, orang yang selalu taat kepadamu, orang yang selalu mukhbit. Mukhbit itu istiqomah di atas ketaatan. Orang yang selalu mengeluh hanya kepadamu dan orang yang selalu kembali kepadamu. Munib, ya. Inilah ayat dan hadis tentang inabah. Inabah ada dua macam, dua jenis. Pertama, inabah amah. Inabah secara umum. Dan ini seluruh manusia inabah kepada Allah. Baik yang mukmin ataupun yang kafir. Kalau orang kafir inabah kepada Allah, kenapa disebut kafir? Kenapa tetap durhaka? Karena inabah mereka hanya kepada kerububiyahan Allah, bukan kepada keuluhiyahan Allah. Apa bedanya? Kalau rububiyah artinya kekuasaan Allah dalam mengatur, menata, memanage seluruh alam beserta seluruh kehidupan yang ada di dalamnya. Semua makhluk tunduk dan patuh kepada hukum yang Allah terapkan di alam jagat raya ini. Kalau di sekolah kita menyebutnya dengan sebutan hukum alam. Hukum alam itu bukan hukum buatan alam, tapi hukum buatan Allah yang Allah terapkan di alam ini. Disebut saja oleh mereka dengan sebutan hukum alam. Seluruh makhluk tunduk kepada hukum alam ini. Hukum Allah yang Allah terapkan di alam. Kalau loncat ke atas pasti jatuh lagi ke bawah. Kalau memegang api panas. Kalau tidak makan lapar, tidak minum haus. Dalam lapar kemudian makan jadi kenyang. Dalam keadaan haus kemudian minum jadi hilang hausnya. Orang yang lelah lalu istirahat tidur akan fresh lagi setelah bangun. Itu berlaku bagi semua baik mukmin ataupun kafir. Tidak mentang-mentang kafir. Ini mah kafir nih. Makan sebanyak apapun tetap aja dilaparkan oleh Allah. Apa begitu? Tidak. Ini mah orang soleh, nggak makan setahun juga nggak lapar-lapar. Apa begitu? Enggak. Nabi pernah lapar? Sering. Kalau mau bertanya tentang Nabi, jangan nanya pernah lapar, tapi pernah kenyang nggak beliau? Karena lebih banyak laparnya daripada kenyangnya. Jadi itu berlaku semua secara objektif, mukmin atau kafir, semua tunduk. Termasuk orang kafir, orang durhaka, orang yang mau hujat Allah Azza wa Jalla. Kalau mereka makan ya kenyang. Tapi kembalinya mereka kepada Allah secara rububiyah ini tidak lantas mereka menjadi seorang muslim. Tetap aja musyrik, kafir dan seterusnya. Dan inilah yang Allah terangkan di dalam beberapa ayat.
Di antaranya surah Ar-Rum ayat 33-34. Wa idza massan nasa dhurrun da'u rabbahum munibina ilaihi thumma idza adzaqahum minhu rahmatan idza fariqum minhum bi rabbihim yusyrikun liyakfuru bima atainahum fatamatta'u fasawfa ta'lamun. Apabila manusia ditimpa bencana, penderitaan, mereka berdoa kepada Allah, kembali kepadanya. Ini yang saya bilang di awal, kembali sementara dalam keadaan kepepet. Umum dilakukan termasuk oleh orang kafir, oleh orang musyrik. Kemudian apabila Allah berikan kepada mereka rahmat, dilepaskan dari bahaya tadi, maka mereka musyrik lagi kepada Allah. Orang musyrik pun kadang kembali kepada Allah. Orang kafir pun kadang kembali kepada Allah. Orang musyrik menyembah Allah apa tidak? Ya, menyembah Allah. Orang musyrik beribadah kepada Allah? Ya, beribadah. Kenapa disebut musyrik? Karena menyembah juga kepada selain Allah. Allah disembah, yang lain disembah, musyrik tuh. Hatinya bercabang, loyalitasnya, ketaatannya bercabang. Pas kepepet, kembalinya kepada Allah. Pas lepas dari bahaya, selingkuh lagi dia dalam hal ibadah. Cocok nggak istilah selingkuh diterapkan di sini? Ya. Tidak loyal, tidak setia ke satu sesembahan. Jangankan Allah atau yang paling berkuasa mengatur seluruh alam, memberikan segala-galanya, ya manusia aja diselingkuhi itu ngamuknya bukan main. Jangankan diselingkuhi atau akhwat, dipoligami, bukan diselingkuhi itu. Legal, halal, sah, berpahala. Ngamuk apa tidak? Ngamuk. Padahal dikasih yang manis ya teteh, di madu. Ngamuk, tapi madunya memang madu asli itu. Bukan madu murni. Tahu nggak perbedaan madu asli dengan madu murni? Ini dari kawan. Kalau madu murni, kita harus banyak bersyukur. Kalau madu asli, kita harus banyak bersabar. Itu aja. Karena apa? Ketika madu murni dibawa ke rumah, semua senang, syukur semuanya, menikmati. Kalau madu asli dibawa ke rumah, banyak UFO berterbangan di rumah. Harus bersabar. Banyak yang nggak paham, kayaknya cuek, molong. Lebih heboh ahwat yang responnya. Ahwat mah memahaminya dengan perasaan. Kedua, inabah khasah. Inabah dengan makna yang khusus, yaitu inabah kepada keuluhiyahan Allah. Kembali kepada Allah itu untuk ibadah, untuk disembah. Kalau inabah kepada keuluhiyahan Allah, kita yang memberi. Walaupun pemberian kita, super tak berharga di mata Allah. Tapi minimal berusaha kita memberi pengorbanan, memberi perhatian. Kita ruku, kita sujud, kita tunduk patuh, taat, setia, satuhu ke Allah Azza wa Jalla itu. Kalau inabah amah tadi, kita yang mengharapkan pemberian dari Allah. Tolong tuh saya kepepet, tolong saya dalam mara bahaya. Gitu tuh. Inabah rububiyah mah meminta kepada Allah, ibadah uluhiyahnya memberi kepada Allah. Melakukan sesuatu untuk Allah. Kalau ibadah rububiyah, kita minta sesuatu dari Allah Azza wa Jalla. Ini bedanya.
Mana yang lebih baik? Tentu saja yang lebih baik adalah memberi daripada meminta. Meminta kepada Allah bagus memang. Memberi jauh lebih bagus. Makanya ketika para ulama ditanya, mana yang lebih baik, lebih utama? Berzikir apa berdoa? Beliau menjawab, mana yang lebih utama? Meminta apa memberi? Memberi lebih utama. Berdoa adalah meminta. Berzikirlah memberikan hak Allah. Hak Allah untuk diingat. Hak Allah untuk disebut namanya. Hak Allah untuk ditaati aturan. Itu berzikir. Berzikir berarti memberi. Memberikan hak Allah. Disebut namanya, diingat namanya, disebut seluruh nikmat pemberiannya dan disyukuri. Itu zikir. Tapi kalau berdoa meminta, ya Allah beri saya. Kan gitu ya? Maka berzikir lebih utama daripada berdoa, walaupun doa termasuk salah satu di antara bentuk zikir, tapi secara spesifik dibedakan. Kalau berzikir memuji Allah, menyanjung Allah, intinya memberikan hak Allah. Kalau berdoa meminta hak kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Inilah hadirin sekalian penjelasan kita tentang Inabah. Cukup sampai di sini. Insyaallah materi amalan hati yang berikutnya akan kita bahas di sebulan yang akan datang. Kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Apabila ada pertanyaan dipersilahkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Pertanyaan pertama. Mohon nasihatnya Ustaz bagi orang yang masih meremehkan sholat berjamaah di masjid. Maksudnya laki-laki, ya. Jangan remehkan sholat berjamaah di masjid. Saya nasihatkan. Udah gitu ya. Apa alasannya? Minum dulu ya. Bismillah. Pertama, sholat berjamaah ini hukumnya wajib. Berdosa apabila ditinggalkan tanpa uzur. Dan dalil wajibnya ini dijelaskan baik dalam Al-Quran ataupun hadis-hadis yang sahih. Di antara ayat Al-Quran dinukil oleh Syekh Fadl Ilahi dalam kitab Ahamiyatus Sholatil Jamaah tentang salah satu dalil wajibnya berjamaah orang yang sholat tidak berjamaah tanpa uzur, kelak di akhiratnya ketika Allah suruh mereka untuk sujud, mereka ingin sujud tapi tak bisa sujud. Kata Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran, wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Mereka disuruh untuk bersujud. Mereka mau dan sangat ingin sujud, tapi di akhirat. Wala yastati'un, tapi mereka itu tidak mampu. Tubuhnya itu tegak, keras, tidak bisa dibungkukkan untuk ruku apalagi untuk sujud. Ketika menjelaskan ayat ini para mufassirin dalam kitab-kitab tafsir yang Imam Ibnu Katsir, Imam At-Tabari, Ibnu Jarir At-Tabari menukil riwayat dari beberapa ulama ahli tafsir, Qatadah, Mujahid dan seterusnya, mereka yang tidak bisa sujud ketika diseru untuk sujud. Wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Mereka disuruh sujud tapi tidak mampu adalah mereka yang tidak melakukan sholat berjamaah di masjid. Mereka sholat di rumahnya tanpa uzur. Dan ini menjadi dalil tentang
wajibnya sholat berjamaah bagi laki-laki. Yang tidak Allah murkai dalam bentuk begitu. Di akhirat nanti ayo sujud. Semua sujud kecuali mereka. Tidak bisa. Keras badannya. Ini yang pertama. Yang keduanya lihat. Dalam Al-Quran surah An-Nisa tentang salat khauf namanya. Salat ketika perang. Al-Quran atau hadis Nabi SAW tidak ada yang merintahkan salat masing-masing aja, yang lain giliran. Kan gitu ya. Giliran. Yang lain mengintai musuh, menjaga, yang lain salat. Enggak. Tapi salat tetap bareng. Dipimpin oleh satu imam. Semuanya bareng. Tapi dengan cara yang khusus. Shaf pertama salat dulu. Ya, bersama Nabi SAW, lalu masuk ke shaf kedua, shaf pertama ini mundur, lalu mereka melanjutkan masing-masing, shaf kedua maju berjamaah dengan Nabi SAW. Yang mundur tadi setelah selesai baru berjaga-jaga, tetap sholat berjamaah. Seandainya ketika perang tetap wajib sholat berjamaah, maka di luar perang dalam keadaan aman lebih wajib lagi. Dan banyak lagi ayat-ayat lain. Di dalam kitab Ahamiyatus Sholat Jamaah itu wajibnya berjamaah di sana ayat dan hadis baik yang memerintahkan atau ancaman kepada yang meninggalkannya. Jadi jangan tinggalkan sholat berjamaah. Bukankah sholat sendiri di rumah sah? Iya sah. Dapat pahala? Dapat, cuma satu. Kenapa kalau sah dapat pahala dianggap berdosa? Karena meninggalkan salah satu kewajiban di dalam sholat. Sholat itu banyak kewajibannya loh. Wajib ikhlas, wajib khusyuk, wajib mutaba'ah, ya, wajib bersungguh-sungguh. Termasuk juga wajib di awal waktu, wajib berjamaah, dan seterusnya. Kalau kewajiban tadi tidak dilaksanakan, sholatnya sah. Tapi dia berdosa karena meninggalkan yang wajib tadi. Sholatnya tidak batal. Seperti orang sholat tidak khusyuk. Padahal khusyuk wajib. Sah tidak sholatnya? Sah. Dapat pahala dari sholatnya? Dapat pahala. Kenapa dianggap dosa? Karena meninggalkan satu kewajiban, yaitu apa? Khusyuk. Melamun. Allah menyatakan fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Dia dapat pahala dengan sholatnya, tapi dapat dosa karena meninggalkan kewajiban di dalam sholat. Samalah dengan saum, ya. Saum wajib diikuti oleh ibadah, amal soleh, menjauhi dosa. Kalau orang ketika saum berdusta, bergibah, batal saumnya? Tidak. Saumnya sah? Sah. Dapat pahala dari saumnya? Dapat. Tapi dosa. Karena apa? Meninggalkan kewajiban selama saum. Itu wajib menahan, mensaumkan mulutnya, mensaumkan matanya, mensaumkan seluruh anggota badannya gitu. Jadi orang yang sholat sendirian di rumah sah. Dapat pahala satu, tapi berdosa karena meninggalkan salah satu kewajiban, yaitu berjamaah bersama imam. Semoga Allah selalu menjaga Ustaz sekeluarga dan kru dan para kaum muslimin. Amin. Izin bertanya, bagaimana menjaga hati ini apabila memiliki saudara semanhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, namun memiliki perbedaan sikap dalam menyikapi suatu hal. Misal, cara mendidik anak di bawah 7 tahun. Dengan diberi
biarkan atau sedikit bebas dalam bermain tanpa pengawasan sehingga berpengaruh terhadap kondisi pribadi anak sehingga sedikit berbeda dengan teman-teman sekolahnya. Apakah ada kewajiban bagi anak untuk selalu mengingatkannya? Apakah ada kewajiban bagi anak untuk selalu mengingatkannya? Syukran. Ya, umpamanya guru-guru di sekolah, di TK. Ada perbedaan pendapat dalam hal mendidik anak, mengawasi anak. Apa dibiarkan bermain dengan permainan ini atau tidak? Ya, apa yang harus dilakukan? Ya musyawarah. Di dalam sekolah itu ada struktur, ada kepala sekolahnya, ada bidang ini, bidang gitunya, ada guru, ada BP-nya, gitu ya. Ada bidang-bidang yang menangani kasus-kasus khususnya juga ada. Dimusyawarahkan. Kalau ada perbedaan pendapat, keputusan ada di orang yang punya kewenangan. Putuskan dia, itu tanggung jawab dia. Yang lain yang tidak sependapat ikut. Jangan ngeyel, saya mah tetap kehel. Nah, ini struktur, ini kehidupan berorganisasi. Jadi ada aturan. Perbedaan pendapat pasti ada. Ketika perbedaan pendapat itu ada, putusan ada di tangan yang berwenang. Kepala sekolahnya umpamanya, manajernya atau siapanya. Yang lain walaupun tadi tidak setuju, udah ikut. Kalau ada kegagalan, tanggung jawab si manajer ini. Tanggung jawab si kepala sekolah ini. Nanti baik buruknya citra sekolah ini sangat tergantung dari manajemen si kepala sekolahnya. Nanti ini mah buruk berarti kepala sekolahnya yang gagal nih. Kalau guru-gurunya tidak dianggap gagal karena dia harus manut. Nggak boleh guru nggak sependapat dengan kepala sekolah dalam hal menang. Akhirnya sendiri, akhirnya ada dualisme. Akhirnya pecah. Nggak boleh. Kepala sekolah ini berwenang. Kamu boleh ikut saya. Kalau nggak setuju, sok kamu ngajar aja di TK lain. Kebersamaan di antara sesama guru pengajar itu tetap harus dijaga, ya. Dalam segala hal, termasuk ini kita mencontoh dari fikih salat. Kita mengangkat imam yang disetujui karena dia memadai. Antara imam dengan kita ada perbedaan dalam fikih salat. Kadang berbeda antara sedekap dengan ke bawah ketika i'tidal. Kadang perbedaan antara turun ke sujud, apakah dua tangan dulu atau dua lutut dulu. Ada perbedaan dalam hal ada jalsatul istirahah, duduk istirahat dari rakaat pertama ke kedua atau tiga ke empat. Ada perbedaan? Ada, pasti ada. Jangan menjadikan perbedaan itu sebagai penyebab tidak mau salat bareng. Tetaplah sholat bareng dan ketika kita bermakmum kepada yang berbeda, ikuti gerakan sang imam. Itu aturan syariat. Innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Imam dijadikan untuk diikuti. Coba lihat syarah para ulama. Penjelasan para ulama ahli hadis ketika menerangkan hadis ini. Di antara Syekh Al-Bassam dalam kitab Tawdihul Ahkam, Syarah Bulughul Maram, itu mengutip juga pendapat Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Hadis ini berlaku bagi yang berbeda pendapat antara imam dan makmum dalam gerakan sholat. Walaupun berbeda, ketika dia jadi makmum, ikuti gerakan imam. Kalau umpama imam ruku sujud itu dua lutut dulu, kita berpendapat dua tangan dulu, ikuti imam, dua lutut dulu. Kalau umpama kita ada duduk istirahat, imam tidak, ikuti, jangan ada duduk istirahat. Itu perintah dari Nabi dari hadis innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Imam dijadikan untuk diikuti. Adapun kalau sholat sendiri masing-masing sholat sunat silakan.
sesuai dengan apa yang kita yakini kekuatan dalilnya. Tapi ketika berjamaah ikut. Jangan sampai saya mah tetap saja gitu, manehakeun we kieu. Tidak taat kepada imam. Umpamanya nih partai di Indonesia, partai punya program dalam menata negara ini. Bertarung di pemilu, terpilih partai lain sebagai presiden. Ikut sudah. Tidak boleh, saya mah udah punya program sendiri dalam mengurus negara, akhirnya jalan sendiri, bisa nggak? Kacau negara tuh. Ikuti aja pemimpin terpilih yang menang, walaupun kita kalah, legawa di sana. Kan gitu. Ikuti dukung tuh program pengelolaan negara oleh presiden terpilih, walaupun tadinya kita nggak milih dia. Boleh nggak? Itu bukan presiden saya. Saya mah punya program sendiri dan mengelola negara sendiri. Boleh nggak? Nggak boleh. Ikut. Kalau mau nanti tarung lagi 5 tahun yang akan datang. Kan gitu. Nah, dalam semua hal kita demikian. Ya, dalam sebuah organisasi seperti sekolah ada aturan, ada manajemen, ada rules, ada kepala sekolah yang berwenang. Ikuti dia. Walaupun berbeda pendapat, kalau dia sudah memutuskan, ikuti saja. Walaupun kita tidak sependapat dengan dia, insya Allah nanti kita akan berjalan bareng. Kalau usulan boleh. Usul Pak Kepala Sekolah, Ibu Kepala Sekolah, gini. Boleh usul. Diterima Alhamdulillah. Tidak diterima, ulah baud. Jangan ngambek dengan pundung. Ya. Ini berorganisasi demi kemaslahatan bersama. Jika seorang telah melakukan dosa besar dan dosa kecil, lalu ia inabah kepada Allah, apakah masih ada harapan untuk masuk surga tanpa hisab selama ini tidak meminta ruqyah kepada orang lain dan tidak berobat dengan kiai? Tentu saja bisa. Orang yang masuk surga tanpa hisab bukan orang yang tak berdosa. Nggak ada orang yang maksum selain Nabi alaihi salatu wassalam. Semua orang selain sahabat selain Nabi pasti dosa. Para sahabat pernah berdosa? Ya, pernah. Orang bertakwa kata Allah orang yang berdosa besar. Tapi lalu tobat. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Orang bertakwa adalah orang yang apabila dia berbuat keji, ini dosa besar, atau zalim kepada diri sendiri, ini dosa besar, mereka bertobat, meminta ampun atas dosa-dosanya kepada Allah. Tuh. Jadi selama sudah tobat, inabah itu mengandung makna tobat. Kembali kepada Allah mengandung makna tobat. Cuma kalau tobatlah perbuatan saat itu, kalau kembali itu konsisten, terus menerus setelah itu kembali kepada Allah SWT. Iya, dosa-dosa dihapus dan sangat mungkin dia bisa masuk surga tanpa hisab. Benarkah ketaatan kepada makhluk itu bersikap muqayyad? Iya, tentu saja. Tidak mutlak. Muqayyad itu terikat dengan aturan Allah. Selama si makhluk yang berwenang mengatur kehidupan kita. Selama makhluk yang harus kita taati itu. Seperti pemimpin penguasa. Menyuruh kita kepada kebenaran wajib taat. Tapi begitu menyuruh kepada kemaksiatan enggak boleh. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Khaliq. Sekalipun orang tua wajib kita taati. Tapi pas orang tua nyuruh berbuat yang menyimpang enggak boleh. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilmin fala tuti'huma.
Apabila orang tua memaksamu untuk menyekutukan aku dengan sesuatu yang kamu nggak tahu ilmu tentang itu, jangan ditaati. Jadi ketaatan kepada makhluk muqayyad. Makna muqayyad terikat oleh aturan Allah, terbatasi oleh aturan Allah, karena ketaatan makhluk bagian dari ketaatan kepada Allah. Allah yang nyuruh kita taat ke penguasa, Allah yang nyuruh kita taat kepada orang tua gitu. Pas penguasa atau orang tua nyuruh menentang Allah, jangan. Ya. Bagaimana dengan ketaatan istri pada suami? Apakah bersifat muqayyad? Sama, istri ke suami. Taati suami selama yang diperintahkannya bukan sesuatu yang sifatnya dosa. Kalau kata suami, kamu cantik, kalau ditutup wajahnya, saya nggak bisa membanggakan kamu. Buka wajahmu, coba dandan yang menor, biar saya bangga. Kalau bisa, buka juga kerudungmu tuh. Rambutmu indah luar biasa, gitu ya. Nah, walaupun suami yang nyuruh nggak boleh ditaati. Jadi ketaatan istri kepada suami muqayyad oleh aturan Allah. Tapi kalau perintah suami sesuatu yang sifatnya mubah, apalagi yang sunnah, wajib taat. Yang mubah wajib taat. Umpamanya nih contohnya di rumah nih. Suami bilang, jangan pakai baju itulah, sudah belel, kamu kelihatan seperti pembantu. Ini pakai pakaiannya. Pakai pakaian ini kamu seperti putri di mata saya. Itu mubah. Tapi ketika suami yang nyuruh untuk menyenangkannya, wajib. Ya boleh istilah, itu mah sayang atau untuk ke pesta. Masa ke pesta pakai pakaian gitu. Udah ini aja cukup. Dosa si istri karena tidak taat. Akhirnya suami kecewa. Jadi yang mubah ketika itu menjadi perintah bagi suami, wajib. Ya. Kalau yang haram nggak boleh. Umpamanya tadi, bukalah wajahmu biar orang-orang tahu istriku itu cantik. Nggak boleh ditaati. Bagaimana cara menasihati suami? Ini bukan pertanyaan, minta tolong. Tolong nasihati suami saya ada di sini. Nasihat dalam hal apa? Kesalahan penyimpangan suami itu apa? Sehingga fokus ke sana. Ini umum, ya. Kalau saya menasihatin, hai para suami rajin-rajin ngaji ya. Sudah ngaji, sudah rajin. Hai para suami gitu ya, penuhi itu hak nafkah istri, sudah berlebih selama ini. Ternyata yang dimaksudlah menasihati dalam kasus tertentu yang tidak dia sebut, saya tidak tahu apa ya. Pokoknya intinya laksanakan hak-hak istri dan anak-anak yang menjadi kewajiban suami, selebihnya tawakallah kepada Allah Azza wa Jalla ya. Kalau setelah semua hak istri sudah dipenuhi tapi istri tetap nggak puas, kecewa, minta lebih, ya udah cari lagi yang tawadhu. Apakah orang yang telah meninggal lebih dulu bisa bertemu dengan orang yang meninggal kemudian di alam kubur? Contoh, orang tua yang meninggal lebih dulu dengan anaknya yang meninggal di kemudian hari. Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah membahas satu bab. Ahlul qubur yatazawaruna fi quburihim. Ahli kubur saling berziarah di alam kubur mereka. Ada bab itu. Dan ada beberapa riwayat tentang itu. Tapi riwayatnya dhaif. Tapi beliau menyimpulkan, para ulama menyatakan, dinukil oleh Imam Al-Qurtubi, qala al-ulama rahimahumullah. Tidak disebut ulama siapa. Kalau Imam Al-Qurtubi yang menyatakan begitu berarti guru-gurunya. Yang beliau pernah berguru kepada mereka. Itu menyatakan kalau ahlul kubur adalah orang yang berhak menerima nikmat kubur.
karena kesolehannya semasa hidupnya, mereka hidup di sana merasakan kenikmatan dan saling menziarahi satu sama lain. Itu salah satu bentuk nikmat kubur. Kita senang nggak berjumpa dengan orang terdekat? Iya, senang. Apalagi orang tua, saudara, ya, sahabat dekat. Jangankan sahabat dekat atau dulu waktu sekolah musuhan aja kita selesai lulus tuh ada reuni, bertemu senang nggak? Senang. Semua masa lalu sudah. Ada mantan ketemu lagi di reuni, jadi celebek, CLBK. Ada yang dulu, ingat nggak dulu? Kamu nonjok saya, tapi saya takis loh, saya tendang. Iya, ketawa gitu. Nggak lanjut tuh berantemnya. Setelah 50 tahun. Reuni. Itu dengan orang yang tadinya musuhan, setelah sekian tahun ketemu lagi akrab. Malah ini yang saya rasakan. Ketika SMP, SMA nggak kenal. Karena beda kelas, tapi seangkatan. Tapi setelah ada reuni seangkatan ketemu tidak, jadi kenal ya enggak? Kamu dulu kelas berapa? Oh saya kelas ini, nggak kenal kita, iya tidak naon dah gitu. Sekarang yang penting kenalan, jadi baik. Itu dengan orang yang tidak kenal sudah memberikan kebahagiaan. Bayangkan apabila kita berjumpa dengan orang yang dekat, yang kita sayangi, yang bisa memberikan dan mendapatkan kebahagiaan. Maka itu salah satu nikmat kubur. Jadi para ulama menyatakan orang yang memperoleh nikmat kubur ya bisa saling berziarah di alam kubur. Adapun orang yang memperoleh azab kubur enggak bisa. Mereka harus mengalami azab, ya. Tidak mengalami kebahagiaan sedikit pun, termasuk dalam bentuk berziarah ke kawannya. Apakah dikatakan sebagai menyia-nyiakan hidayah ketika kita diberi hidayah sunnah lalu kita mengotori mengalami masa futur? Namun ketika futur kita tidak berusaha bersungguh-sungguh untuk kembali bersemangat dalam ibadah. Dan kita malah merasa nyaman-nyaman saja saat futur dan selalu bersandar dengan yang penting nyunnah. Nggak bid'ah, apalagi syirik. Dan hal ini berlangsung bertahun-tahun. Ibadah wajib dilakukan, yang sunnah hanya kadang-kadang. Ketika sempat aja, tidak ada perjuangan yang sungguh-sungguh. Bergaul pun secara serampangan. Lebih suka bergaul dengan orang awam karena lebih asyik, lebih bebas dan lain-lain. Jarang bergaul dengan teman-teman semanhaj karena merasa tidak bebas. Menuntut ilmu pun sesempatnya. Sekali datang pun hanya duduk tanpa mencatat. Serta hal-hal lain. Apakah hal seperti ini bisa dikatakan sebagai menyia-nyiakan hidayah dan termasuk perbuatan tercela? Ini kayaknya laporan. Orang seperti ini ada di sini tuh, tolong nasihati. Taib, barakallahu fiik. Betul kita tidak boleh syirik, kufur, bid'ah. Sekali lagi, satu lagi. Maksiat. Dia hanya 3 tuh. Syirik, kufur, bid'ah. Yang penting enggak bid'ah, enggak syirik, enggak kufur. Ari maksiatna kumaha tah? Tidak disebut. Padahal maksiat itu salah satu penyebab orang masuk neraka. Apakah ahlu sunnah ada yang masuk neraka? Banyak. Bukan karena syirik, mereka tidak syirik. Bukan karena kufur, mereka tidak kufur. Bukan karena bid'ah, mereka tidak melakukan kebid'ahan. Tapi karena maksiat, dosa. Nah, dosa ini, ingat. Dosa ini disebut dengan sebutan baridul kufur.
Al-ma'asi baridul kufur. Maksiat itu apa barid itu? Batu loncatan menuju kepada kekufuran. Barid itu yang mengantarkan. Tukang pos itu disebut barid. Ya, karena yang mengantarkan surat kepada yang lain. Al-ma'asi baridul kufur. Jadi maksiat bisa mengantarkan kepada kekufuran. Dan ingat, yang pertama kali dilakukan oleh setan ketika menggoda manusia, digoda agar manusia itu berbuat syirik atau kufur. Kalau enggak, digoda untuk berbuat bid'ah. Kalau enggak mampu, digoda untuk berbuat dosa besar. Kalau enggak mampu, digoda untuk berbuat dosa kecil. Kalau enggak mampu, digoda untuk melakukan banyak yang mubah, meninggalkan yang sunnah. Gitu. Urutannya gitu. Kalau dosa kecil sudah dilakukan dengan biasa, digoda untuk melakukan dosa besar. Ya, terus meningkat. Maksiat, bid'ah, sampai ke kufur dan syirik. Oleh karena itu jangan diabaikan dosa dan maksiat. Karena target kita itu terbebas dari azab. Salah satu penyebab azab bukan sekedar bid'ah dan syirik atau kufur, tapi dosa maksiat. Ini yang jarang. Makanya ada satu buku khusus yang dikarang oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dengan judul Ahkamu Usatil Mu'minin. Hukum orang-orang ahli maksiat dari kalangan orang-orang mukmin, bukan ahlul bid'ah. Ahli maksiat dari kalangan para ahlus sunnah. Nah intinya kalau banyak dosanya digodok dulu di neraka. Jadi penyebab dosa penyebab neraka bukan hanya bid'ah loh, tapi juga dosa besar. Nah yang tadi dilakukan bergaulnya dengan orang awam, mau ngomong ini, mau ngomong itu gitu ya, mau berperilaku ini, mau nyanyi-nyanyi, mau apa, joget-joget, orang awam nggak akan bawel. Tapi kalau sama ahli sunnah, akhi kok bersenandung begitu ya, kayak Bang Haji aja nanti, kayak gitu nanti. Oleh karena itu bebas dia bergaul dengan orang awam, tidak mau bergaul dengan sama ikhwan dan akhwat. Karena bawel, tidak bebas. Berarti dia nyaman dengan kemaksiatan. Ingat, kata Imam Ibnu Qayyim, a'dhamu uqubatan 'alal mu'min, hukuman yang terberat bagi seorang mukmin atas dosa-dosanya adalah bukan diberi musibah, bukan diberi penyakit, bukan diberi penderitaan, tapi apa? Dicabut hidayah dari dirinya. Dikeraskan hatinya, diberatkan untuk beribadah dan amal soleh, dihambarkan hatinya ketika melakukan taqarrub dan ibadah kepada Allah. Jadi salatnya hambar, melakukan salat sunat berat, salat wajib dilakukan ala kadarnya. Itu hukuman terberat bagi seorang mukmin. Dan orang yang terhukum seperti itu jarang menganggap itu sebagai hukuman. Makanya nyaman-nyaman aja. Padahal itu berbahaya loh ya. Oleh karena itu jangan biarkan diri kita asyik dalam kondisi futur. Cepat perbaiki, cepat tingkatkan. Karena lama-lama futur ini akan menjerumuskan kita ke dalam kufur. Al-futur baridul kufur. Futur adalah batu loncatan atau menghantarkan kepada kekufuran. Jika teman merasa malas beribadah karena selalu mengikuti hawa nafsu, apakah itu artinya Allah mencabut hidayah? Iya. Kemalasan ibadah bertanda tercabutnya hidayah Allah dari diri orang itu. Karena sebelumnya rajin ibadah.
Kata Nabi SAW, ya Abdullah. Ini nasihat beliau kepada Abdullah bin Amr bin As. La takun mithla fulan. Kana yaqumul layla thumma yadda'hu. Wahai Abdullah, jangan sekali-kali kamu seperti si fulan tuh. Dulu dia rajin tahajud, sekarang dia tinggalkan. Dan itu tanda kalau diwanti-wanti oleh Nabi, tanda orang ini menuju ke arah kebinasaan. Jangan kamu ikuti dia, ya. Sudah tercabut hidayah dari diri orang itu. Apa penyebabnya? Banyak. Salah satunya dosa dan maksiat tadi. Penyebab lainnya, coba lihat apa yang dia konsumsi. Sumber rizkinya, halal apa haram. Jangan-jangan hasil nipu, ya, dan seterusnya. Uwais sebaik-baik tabi'in padahal bukan ahli ilmu. Apa alasannya? Yang pertama, Nabi SAW yang menyatakan demikian. Ya, ada hadis Nabi SAW. Yang kedua, diungkit oleh para ulama. Salah satunya lah karena birrul walidainnya yang tidak ada yang menandinginya. Dia itu punya ibu yang sudah sepuh, diurus melebihi dari seorang ibu mengurus bayinya. Dia setiap hari berlatih, ya, menggendong kambing yang besar naik ke atas gunung tiap hari. Untuk apa? Dia melatih ingin menggendong ibunya membawa ke Mekah untuk haji. Bayangkan, seperti itu perjuangan seorang Uwais kepada ibunya ini. Masalah pembagian warisan. Ayah sudah meninggal, sisa ibu dan 2 anak laki-laki. Kalau waris nanti harus ditanya ahli waris lainnya, ayah ibu masih ada nggak, ayah ibu dari yang meninggal ini dan seterusnya, ya. WA aja, sebab nanti ada banyak pertanyaan tentang ahli waris lain, bisik kelewat gitu. Sebab orang yang bertanya ahli waris, si fulan meninggal, ahli warisnya ini. Ya dia sebut semua karena keterbatasan ilmu dia. Nggak tahu bahwa ada orang lain yang sebenarnya berhak, tapi tidak dia sebut. Makanya nanti oleh Ustaz ditanya, si Anu masih hidup nggak? Ininya masih hidup nggak? Ini gitu. Kalau masih hidup, mungkin dapat warisan. Pembagiannya nanti berbeda lagi, ya. Mohon penjelasan tentang hadis 3 hal yang pahalanya tetap mengalir walaupun sudah meninggal. Di antaranya anak soleh yang mendoakan orang tua yang telah meninggal. Dari redaksi anak soleh tersebut, bagaimanakah jika anak tidak soleh tapi mendoakan orang tuanya yang sudah meninggal? Ya, pertama, kesolehan anak salah satunya dilihat dari seberapa sering dia mendoakan orang tuanya. Lebih sering, kadar kesolehannya lebih meningkat. Lebih jarang, kadar kesolehannya lebih menurun. Itu makna hadis wa waladin sholihin yad'ulah. Anak soleh yang mendoakan orang tuanya, ya. Kedua, apakah ada 2 hal kalau anak berdoa? Apakah yang sampai ke ibunya itu adalah pahala dari berdoanya atau isi doanya? Yang sampai adalah pahala dari doanya. Jadi mau dikabulkan mau tidak isi doanya, pahala berdoa si anak sampai ke orang tua. Istighfar si anak untuk orang tua sampai menjadi pahala. Pahala istighfar si anak. Sebagaimana dalam hadis, seorang hamba di akhirat memperoleh pahala yang banyak. Dia bertanya, Rabbi aina li hadza? Anna li hadza, ya Allah dari mana saya dapat pahala sebanyak ini? Pahala lu. Padahal nggak pernah melakukan amal yang pahalanya segede ini. Dijawab bi istighfari waladika lak. Ini karena istighfar anakmu untukmu. Istighfar anak melahirkan pahala bagi orang tuanya.
segede itu, sebanyak itu. Padahal istighfar artinya minta ampunan. Minta ampunan. Jadi ada dua yang sampai ke orang tua. Pahala berdoanya dan dikabulkannya isi doa si anak. Dua. Jadi kalau anak berdoa, ya Allah ampuni orang tua saya, rahmati mereka. Ada dua yang sampai kepada si orang tua. Pertama pahala berdoa anak. Yang kedua dikabulkannya doa sang anak. Pahala dari doanya dapat, ampunan sebagai isi doa dari anak untuk orang tua, dan rahmat juga kalau dikabulkan dapat. Ya, pokoknya tidak semua orang yang tidak soleh doanya pasti ditolak, enggak. Sebagaimana tidak semua orang yang soleh doanya dikabulkan. Yang penting siapapun diri kita, soleh atau salah, taat atau maksiat, sering-seringlah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, karena doa itu sendiri merupakan ibadah yang agung. Mau dikabulkan mau tidak sudah berpahala, sudah mengundang ampunan Allah, apalagi kalau dikabulkan. Ya, kadang-kadang orang durhaka ketika berdoa dikabul oleh Allah, kadang orang soleh ketika berdoa ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Jangan pedulikan soleh atau salahnya, taat atau maksiat. Pedulikan doa sesering mungkin, ya. Wallahu a'lam. Terakhir ya, mohon nasihat untuk kita akhwat yang bekerja di tempat kerja yang ruang kerja ikhtilat dan banyak berinteraksi dengan laki-laki. Kadang tidak sengaja bersentuhan, pura-pura tidak sengaja. Sedangkan kita rata-rata anak rantau dan sebagian akhwat yang bekerja harus menggunakan celana. Baik. Kalau ada maksiat seperti ikhtilat, khalwat, hindarkan. Karena itu bisa terjadi cinlok, walaupun tidak bersentuhan. Asal bertemu tiap hari, berinteraksi, melihat, cinlok bisa terjadi. Bukan cilok, mending cilok daripada cinlok. Padahal mungkin ada yang sudah berpasangan, sudah punya suami, sudah punya istri, ya. Tapi inilah, saya sering bilang, Imam Ibn Qayyim rahimahullah dalam kitab Al-Ishq menyatakan jatuh cinta, kasmaran, rindu itu azab dari Allah. Karena pasti ada ayat Allah yang dilanggar. Allah diazab dengan bucin. Jadi budak cinta. Tersiksa enggak orang itu? Tersiksa. Tersiksa oleh angan-angan indah yang kosong. Menghayal, melamun, ketawa sendiri, senyum sendiri, lihat foto orangnya. Kayak orang gila. Itu azab. Karena pasti ada ayat Allah yang dilanggar. Mungkin tatapan. Para Allah berfirman, Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Ayat ini dilanggar, ditatap, dilihat. Atau senyuman, bertatapan, senyum. Sampai ke hati, 3 bulan gak lupa itu. Jadi ada ayat Allah yang dilanggar. Apalagi ikhtilat. Ya, adalah apalagi umpama setiap hari berjam-jam. Tadi bersentuhan patrubuk tidak sengaja, mungkin pura-pura. Biar dianggap ada uzur, afwan tidak sengaja, padahal ditubrukkan. Saya pernah ada yang nubruk tiba cekir, aduh udah ini orang. Setelah saya pulang ada yang WA, Ustaz ingat nggak tadi ada yang nubruk, itu anak Ustaz. Ada akhwat yang kayak begitu. Jadi itu berbahaya. Hindarkan. Cari tempat kerja lain karena bisa menjerumuskan kita ke dalam dosa. Terakhir ya, Ustaz, mohon diulang dengan pelan-pelan doa yang tadi.
doa agar selalu diberi inabah, mau saya catat. Ini juga ada tadi. Afan Ustaz tolong diulang doa agar selalu kembali kepada Allah. Itu sudah ada video pendek. Coba cari di YouTube. Khusus saya atau siapa yang mau hubungi panitia, hubungi Pak Denny. Nanti dikasih. Atau hubungi YTS. Ada doa yang Allahumma Rabbij'alni laka syakkara wa laka dzakkara wa laka mitwa, yang itu ya. Sampai akhirnya awwaham mubina, amuniba. Itu ada. Ada video pendek dengan sedikit syarah atau arti dari doa tersebut ya. Nanti silakan bisa hubungi saya, Japri, bisa hubungi tim kru YTS yang juga ada di sini. Kalau ada nomor yayasan silakan, atau panitia di sini. Nanti panitia dikirim insyaallah ya. Cukup ya sampai di sini. Insyaallah kita jumpa kembali sebulan yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.